Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardila Septiana, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SMAN Negeri 4 Blitar, akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Setelah mempelajari tentang budaya positif modul 1.4, di sini dapat disimpulkan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah, antara lain adalah seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolahnya. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Di sini saya akan memaparkan cara dan dampak dari disiplin positif. Cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini siswa lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol dirinya dalam melakukan segala tindakan. Nah, di sini dampak di sini dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan ataupun pujian dan hukuman. Selanjutnya di sini ada motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia di sini dibedakan antara dua motivasi. Yang pertama yaitu motivasi eksternal. Motivasi eksternal ini bertujuan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan tujuan berikutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang kedua di sini motivasi internal. Motivasi ini bertujuan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Di sini cara untuk memotivasi adalah menghindari hukuman atau pemberian penghargaan yang berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Selanjutnya di sini saya akan menerangkan posisi kontrol seorang guru. Posisi kontrol seorang guru di sini terbagi atas 5 macam, yaitu yang pertama ada penghukum, yang kedua ada pemantau, yang ketiga ada teman, dan yang keempat ada pembuat rasa bersalah, dan yang terakhir ada manajer. Dari kelima posisi kontrol guru, posisi kontrol manajer adalah posisi kontrol yang dominan yang harus dimiliki oleh seorang guru. Di sini saya paparkan posisi manajer. Yang pertama, guru berbuat sesuatu bersama murid, lalu mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Dan yang kedua, posisi manajer ini mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga terciptalah identitas positif dan berhasil pada diri murid. Selanjutnya di sini akan saya paparkan tentang keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan terlebih dahulu antara guru dan murid. Caranya yaitu meyakinkan sekolah atau kelas ini berupa pertanyaan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah atau kelasnya. Materi selanjutnya yaitu segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Di dalam sekolah pasti terdapat sebuah masalah. Nah, di sini guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, dalam segitiga restitusi ini bertujuan untuk menghasilkan murid yang mengadili dan bertanggung jawab. Nah, ada 3 macam budaya positif yang harus saya terapkan dalam kelas saya. Yang pertama, filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga, visi guru penggerak.
Filosofi Ki Hajar Dewantara ini saya paparkan dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi KHD, yaitu berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Yang kedua, budaya positif yang akan saya lakukan di kelas atau sekolah saya yaitu nilai dan peran dari guru penggerak. Yang pertama saya paparkan yaitu budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 3 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Dan yang kedua, budaya positif yang terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Materi yang ketiga yaitu menyusun visi guru penggerak. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan membuat prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Berikutnya adalah tahap refleksi. Di dalam refleksi di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya jawab. Di antara lain adalah: sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda di luar dugaan? Jawabannya adalah saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif ini berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti ini tersebut harus diresapi dari dalam diri untuk diwujudkan dalam tindakan dan dibagikan kepada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan saya adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan itu dapat berdampak kurang baik loh bagi murid. Di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunnya kualitas, dan mematikan kreativitas bersifat menghukum. Pertanyaan nomor 2 adalah perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Jawabannya yaitu perubahan yang terjadi dari diri saya ini adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan ini adalah sebagai penghukum dan pemantau saja. Seharusnya kalau sebagai manajer dengan cara menengahi masalah dengan menggunakan segitiga restitusi yang lengkap. Pertanyaan selanjutnya yaitu pengalaman seperti apakah yang Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Jawabannya adalah saya menangani siswa yang sering bolos pada saat jam terakhir. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas terlebih dahulu, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Lalu, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya adalah saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Pertanyaan selanjutnya adalah menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang dia yakini. Dan yang harus saya perbaiki adalah posisi guru sebagai manajer untuk menyelesaikan masalah. Pertanyaan selanjutnya yaitu sebelum mempelajari modul ini ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol manakah
yang paling Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu. Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Jawabannya adalah sebelum saya mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya waktu itu, saya selalu diliputi perasaan bersalah karena harus memberi hukuman atau konsekuensi jika anak berbuat kesalahan. Tapi setelah saya mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri sendiri. Pertanyaan selanjutnya, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan modul Anda? Jika iya, tahap manakah yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Jawabannya adalah pernah. Namun saya hanya menggunakan satu tahap saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberi pertanyaan. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan, kan? Atau tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Pertanyaan terakhir di sini adalah, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Jawabannya adalah hal yang penting yang dapat saya pelajari dalam proses menciptakan budaya positif ini adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dengan orang tua atau wali murid, agar budaya positif ini tidak hanya dilakukan di kelas maupun di sekolah saja, namun dapat dilakukan di rumah, agar murid itu menjadi suatu kebiasaan atau terbentuknya karakter saat berada di lingkungan sekolah atau di lingkungan manapun. Terima kasih, semoga materi yang saya paparkan ini bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya.